Timnas Indonesia dipastikan tiba di Uni Emirat Arab untuk menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2022 pada Senin, tanggal 17 Mei tahun 2021. Tepatnya, skuad Timnas Indonesia menginjakan kakinya di UEA pukul 6 pagi waktu setempat. Setibanya di sana, Evan Dimas dan kawan-kawan diberikan waktu untuk istirahat. Akan tetapi waktu istirahat tak terlalu lama. Pasalnya, masih di hari yang sama, Timnas Indonesia langsung menggelar latihan. Latihan perdana Timnas Indonesia di UEA digelar di pinggir pantai pada sore hari. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong menjelaskan menu latihan yang diberikan cukup ringan. Hal tersebut dilakukan untuk memulihkan fisik para pemainnya yang telah menjalani perjalanan panjang dengan pesawat. Menu latihan hari ini memang mengenai pemulihan fisik dari para pemain usai beberapa jam berada di pesawat dari malam hingga pagi, kata Shin Tae-yong. Pagi mereka sarapan dan istirahat di hotel, dan sorenya kami gelar latihan ringan, ujarnya. Lebih lanjut, ada kejadian menarik dari latihan pertama Timnas Indonesia di UEA. Terlihat Shin Tae-yong menyuruh anak asuhnya melakukan tendangan voli, tendangan gunting hingga tendangan salto di tepi pantai. Shin Tae-yong pun menjelaskan itu merupakan salah satu persiapan yang dilakukan pemain agar ketika mendapatkan peluang dapat memanfaatkannya dengan cara apapun. Kemudian mungkin di beberapa pertandingan nanti ada momen-momen di mana harus melakukan tendangan salto atau tendangan dengan menggunakan teknik serta sundulan, ucap Shin Tae-yong. Itu yang dilakukan pada latihan sore ini, tuturnya. Ryuji Utomo, pemain asal klub Malaysia, Penang FC, telah bergabung dengan skuad Timnas Indonesia di Uni Emirat Arab. Tepatnya, Ryuji Utomo sampai di UEA pada Senin, tanggal 17 Mei tahun 2021 malam. Hal ini berbeda dari rombongan Timnas Indonesia karena memang Ryuji tak berangkat bersama Evan Dimas dan kawan-kawan. Pemain berposisi sebagai bek itu menyusul dan pergi sendiri dari Malaysia tempatnya meniti karir saat ini. Di UEA, Ryuji tak butuh waktu lama untuk beristirahat. Pasalnya, pada pagi harinya, pemain yang masih berstatus milik Persija tersebut langsung mengikuti program latihan Timnas Indonesia. Saya senang akhirnya bisa bergabung dengan teman-teman di sini, kata Ryuji, dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Lebih lanjut, selama di UEA, Ryuji memiliki keinginan mulia. Keinginan mulia yang dimaksud yakni Ryuji berniat membagikan ilmu dan pengalamannya selama ini kepada rekan-rekan di Timnas Indonesia. Ryuji khususnya ingin membagikan pengalaman kepada pemain muda. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia, ucap Ryuji. Memberikan pengaruh positif serta pengalaman bermain saya selama di klub maupun timnas kepada pemain lain terutama pemain muda, ujarnya. Sementara itu, selama di UEA, sepertinya Ryuji Utomo memang ingin fokuskan diri untuk Timnas Indonesia. Ryuji bahkan memutuskan rehat dari media sosial demi hal tersebut. Akun ini akan dijalankan oleh manajer, terkait pelaksanaan tanggung jawab pekerjaan yang masih ada, sponsorship dan lain-lain, tulis Ryuji di akun Instagramnya belum lama ini. Sampai jumpa nanti teman-teman, mohon doa dan dukungannya, semoga saya bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia, tutupnya. Pemain Timnas Indonesia, Rahmat Irianto dengan terang-terangan mengaku menu latihan yang diberikan Shin Tae-yong tidak ringan. Hal ini diungkapkan Rahmat setelah 2 hari melaksanakan program latihan bersama Timnas Indonesia di Uni Emirat Arab. Pada hari pertama, Shin Tae-yong memerintahkan anak asuhnya berlatih di tepi pantai. Kondisi tersebut bisa dikatakan cukup berat. Pasalnya, selain baru tiba setelah perjalanan panjang, dengan berlatih di atas pasir membuat beban pemain meningkat.
Namun hal tersebut bukan sesuatu yang mengejutkan. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong memang seringkali memberikan menu latihan yang cukup menguras tenaga pemainnya. Lanjut ke hari kedua, pada pagi hari latihan tetap dilakukan di tepi pantai. Tetapi di sore hari, Evan Dimas dan kawan-kawan berpindah tempat latihan ke lapangan hijau. Dari semua itulah, Rahmat mengakui program latihan Shin Tae-yong tidaklah mudah. Memang yang diberikan kepada kami tidak ringan, kata Rahmat, dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Sementara itu, meski berat rupanya Rahmat tetap bisa menikmatinya. Pemain yang membela klub Persebaya ini bahkan sudah merasakan dampak positif dari latihan berat yang dilakukan. Kini Rahmat memberitahukan bahwa kondisi fisiknya semakin baik. Namun kami menikmatinya karena itu sudah menjadi tanggung jawab kami, ucap Rahmat. Saat ini kondisi kami semakin baik, solid dan semakin fokus, tuturnya. Ex-pelatih Timnas Indonesia, Simon McManamy, mengirimkan pesan untuk pasukan Shin Tae-yong jelang kualifikasi Piala Dunia 2022 di UEA. Seperti diketahui, Simon McManamy pernah gagal saat menjadi pelatih Timnas Indonesia. Ia dipecat oleh PSSI pada akhir 2019 lalu karena membuat skuad Garuda berada di posisi juru kunci grup G kualifikasi Piala Dunia 2022. Timnas Indonesia era Simon McManamy benar-benar membuat para penggemar geram. Bagaimana tidak, dalam 5 pertandingan beruntun, Evan Dimas dan kawan-kawan malah jadi bulan-bulanan Malaysia, 2-3, Thailand, 0-3, UEA, 0-5, Vietnam, 1-3, dan terakhir Malaysia, 0-2. Karena kegagalannya tersebut, Simon McManamy hanya bisa mengirimkan pesan berupa harapan agar skuad Garuda di era Shin Tae-yong bisa sukses di UEA. Hal itu disampaikan Simon lewat Instagram pribadinya pada Senin, tanggal 17 Mei tahun 2021 lalu. Pertandingan pertama tidak berjalan sesuai keinginan kita semua, tetapi dengan tulus berharap semua pemain dan staf Timnas Indonesia melakukan perjalanan yang aman dan semoga sukses di sisa kualifikasi Piala Dunia di UEA, tulis Simon McManamy. Timnas Indonesia telah sampai di Dubai, UEA pada Senin, tanggal 17 Mei tahun 2021 waktu setempat. Sebelum menghadapi 3 pertandingan sisa kualifikasi Piala Dunia, mereka akan menjalani 2 laga uji coba melawan Afghanistan dan Oman. Mantan anak asuh Fahri Husaini di Timnas Indonesia usai muda, Yuda Febrian kembali tersandung masalah. Setelah sebelumnya ketahuan dugem saat menjalani pemusatan latihan Timnas U19 Indonesia hingga dicoret, Yuda Febrian kini diduga melakukan pelecehan seksual. Wanita yang diduga menjadi korban pelecehan seksual itu membuat pengakuan di media sosial pada Minggu, tanggal 16 Mei tahun 2021. Kasus yang menyangkut Yuda Febrian itu pun terdengar hingga telinga Fahri Husaini, mantan pelatih Timnas U16 dan U19 Indonesia. Yuda Febrian merupakan salah satu pemain asuhan Fahri Husaini saat menangani Timnas U16 dan U19 Indonesia. Setelah kasus Yuda Febrian viral di media sosial, Fahri Husaini memposting foto dalam akun Instagram pribadinya dengan bertuliskan kalimat yang menyinggung soal star syndrome. Beberapa pemain muda berbakat gagal berkembang menjadi pemain hebat karena tidak mampu mengelola popularitas, tulisnya, Senin, tanggal 17 Agustus tahun 2021. Dan selalu kalah ketika melawan musuh yang bersembunyi dalam dirinya sendiri, pelatih berusia 55 tahun itu menambahkan. Star syndrome memang kerap merusak karir para pemain muda Indonesia setelah karirnya dirasa mengalami kenaikan.